Kalau kekurangan pasti ada. Pertama, kalau kita pemula itu pasti banyak kekurangan ilmu bagaimana cara beternak bebek pasti ada. Termasuk manajemen itu harus kita kuasai. Olehnya saya bisa memberikan gambaran kalau mau beternak bebek. Yang pertama dulu ilmunya yang harus kita kuasai. Karena kejatuhan kita adalah ilmu yang minim, skill yang sangat kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Buhari SPD Tingunjung. Saya sebagai guru SD di salah satu sekolah di namanya SD Negeri Burungkaluku, Kecamatan Bontowarano, Kabupaten Goa. Jadi saya lahir di Pakato, tepatnya 20 Mei tahun 1966. Jadi saya sudah mengabdi sebagai guru kurang lebih 33 tahun saya sebagai guru. Kemudian saya ikut serta dalam kegiatan pembangunan desa, dan saya dipercayakan oleh masyarakat Pakato sebagai ketua lembaga adat desa Pakato. Kami ini dipercayakan untuk memberikan sumbangsi kepada masyarakat dalam hal tentang budaya-budaya yang sesuai dengan agama yang kita yakini. Jadi selain saya sebagai aparatur sipil negara, saya juga peran sebagai petani dalam keadaan sehari-hari. Apa tujuan saya itu bukan berarti mengabaikan tugas pokok, tapi memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sebagai warga itu harus betul-betul mengetahui selayan pandan desa kami, supaya kita mampu menggali potensi desa, utamanya dalam hal sumber daya alamnya, berbagai jenis dalam hal pertanian, tanaman-tanaman yang cocok yang ditumbuh kembangkan. Jadi salah satu upaya kita adalah bagaimana memperdayakan masyarakat, menggali potensi daerahnya, sehingga dia tidak mau lagi untuk meninggalkan daerahnya karena dia sudah memahami tentang potensi daerahnya. Maka utamanya khusus di bidang pertanian, tanaman pangan, sekaligus dalam hal baik peternakan maupun perikanan. Jadi mungkin sudah bisa lihat semua, ada dua yang dikembangkan di sini, yaitu peternakan bebek dan perikanan. Yang sebenarnya begini, peternakan ini adalah peternakan kelompok. Jadi seperti di peternakan bebek ini, di Pakato ini ada kurang lebih 20 kelompok tani, dan salah satunya ini yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini peternakan bebek, yaitu kelompok tani, karena ada namanya gabungan kelompok tani. Gabungan kelompok tani itu antara lain yang seperti yang mendapatkan bantuan peternakan bebek ini adalah kelompok tani Bontotanga. Jadi saya sebenarnya ini bukan pengurus kelompok tani, cuma saya ini sebagai orang tua tentu wajib lagi, apalagi saya pemilik lahan yang memberikan tempat
atau lokasi tentang tumbuh kembangnya ini masalah peternakan bebek. Ini saya sebagai orang tua saja memberikan edukasi bagaimana dalam mengelola satu kelompok. Maka yang pertama adalah yang harus diperbaiki termasuk bagaimana manajemennya, bagaimana dalam berkelompok itu harus kan memiliki kejujuran. Ya. Nah itu hal modal utama itu adalah kejujuran. Karena namanya kelompok itu ada beberapa orang yang kita pakai, yang kita mengelola kelompok ini. Tentu kalau tidak ada kejujuran saya kira tidak akan bisa berkembang dengan baik. Saya menginap di sini, jadi tentunya pada pagi hari itu karena bebek itu kan makannya itu paling ya dimulai dari 6:30 pagi sampai jam 8 pagi. Jadi saya sisihkan waktu itu sebelum, karena saya sebagai aparatur sipil negara tentu tanpa mengabaikan tugas pokok yang mana harus saya masuk mengajar pada waktunya. Jadi saya memanfaatkan waktu dari jam 6:30 sampai jam 7. Nah, jadi saya memanfaatkan selama 30 menit itu untuk memberikan pakan bebek. Kalau bebek itu simpel sekali sebenarnya. Jadi kalau pakannya itu setelah dikasih makan, ya nanti jam 3:30 lah, mulai jam 3 sampai jam 4 sore. Nah itu jadi cuma 2 kali. Sisa kalau bebek itu ya hidupnya sumber hidupnya yang utama itu adalah air. Yang paling penting itu perlu melihat kondisi airnya, karena bebek itu 75% itu airnya itu hanya dipakai untuk membersihkan tubuhnya, 25% diminum kalau itu bebek. Jadi lebih baik dia terlambat makan daripada airnya yang kurang. Kemudian persoalan kebersihan talang airnya itu minimal 3 hari 1 kali itu dibersihkan, karena kapan tidak dibersihkan akan mengganggu produksi telurnya itu. Nah, jadi mungkin 1 kali minimal 2 kali 1 minggu yang diberikan itu airnya itu dengan istilahnya dalam itu vitamin itu, supaya bebek itu bisa tetap bertahan, telurnya tetap bertahan. Jadi tentunya di waktu pagi kita harus memanfaatkan itu sebelum 7:30 itu kita memanfaatkan di sini untuk memberi pakan, melihat keadaannya. Nah, setelah itu ya kan ini kan sudah siap, pakaian dinas sudah siap semua, tempat mandi apa semua. Nah, setelah itu baru kita berangkat mengajar. Jadi tergantung bagaimana cara kita mengefisienkan waktu, mengatur waktu. Saya kira bisa berjalan dengan baik, tergantung dari pribadi kita. Ini kan kegiatan seperti ini adalah sampingan, tapi jangan sekali-kali membuka satu usaha di luar dari dinas pokok itu kalau bisa menghambat tugas pokok kita itu, karena itu ada tanggung jawab negara, itu tidak bisa diabaikan. Kelebihan dan kekurangan itu dalam beternak bebek apa saja? Jadi yang pertama saya bisa sampaikan, kalau persoalan kelebihannya saya kira tidak usah terlalu, tapi paling tidaklah peningkatan gizi keluarga ada. Kemudian yang namanya usaha begitu tidak ada yang bisa untuk terlalu banyak, tapi insya Allah yakinlah bahwa bisa menambah penghasilan di luar daripada penghasilan pokok kita. Kalau kekurangan pasti ada. Pertama, kalau kita pemula itu pasti banyak kekurangan ilmu bagaimana cara beternak bebek pasti ada, termasuk manajemen itu harus kita kuasai. Olehnya saya bisa memberikan gambaran kalau mau beternak bebek. Yang pertama, kalau modal ya oke, kita tidak bisa membuka usaha tanpa modal.
Tapi yang pertama dulu ilmu yang harus kita kuasai, karena kejatuhan kita adalah ilmu yang minim, skill yang sangat kurang. Kemudian manajemen, kita memahami waktu, kondisi, kapan kita memasuki namanya paceklik. Seperti yang saya pernah alami secara langsung itu, sebelumnya kita tidak paham bahwa telur itu tidaklah kalau memasuki bulan puasa. Olehnya itu harus ada antisipasi. Makanya bebek mau tidak mau itu kan bebek itu bertelur kan umur 6 bulan. 6 bulan itu bisa bertelur juga kurang lebih 6 bulan juga. Nah, mau tidak mau umur 1 tahun rontok dulunya. Makanan apapun yang kita berikan itu pasti tidak akan bisa menghasilkan. Olehnya itu ya kita harus pintar-pintarlah bagaimana dana kita bisa ada asal dana itu menghadapi. Nah, itu rontok bulu kurang lebih 2 bulan. Jadi kalau rontok bulunya tidak bertelur. Tidak bertelur. Nanti tentu langkah dan usaha kita itu bagaimana caranya supaya bisa hidup dan bertahan. Kita gunakan dedak, karena apapun makanan apapun kita berikan tidak bisa kalau rontok bulunya. Mungkin setelah 2 bulan sudah tumbuh bulunya, baru kita perbaiki kembali itu. Baru kita meracik, kan dulunya kan pakai pelek semua. Setelah sekarang ini kita lihat menimba pengalaman dari orang-orang yang sudah lama beternak, ya ada nih dengan cara-cara selain pelek, alternatifnya itu ada. Alhamdulillah sekarang ini karena kendala utama itu dari semua peternak itu karena mahalnya pakan. Bayangkan dari awal ya lebih 350 lebih, sekarang sudah 410. Jadi kalau 410 per sak itu yang per 5 kilo, kalau 1000 bebek itu dia makan 2 karung 1 hari. Bayangkan 2 karung 1 hari berarti 800.000. Nah, nanti kalau 1000 ekor itu kan 100 pejantannya, berarti 900 betina. Itu pun untung kalau bertelur sampai 80%. Jadi nanti ada ya biasa membiayai itu bebek kalau bertelur 12 rak sampai 13 per hari. Ya per hari. Jadi kalau bisa juga bertelur sampai 20 rak itu baru ada kelebihannya. Nah, jadi kalau misalnya 12 rak, 13 rak kali 70.000, ya kan selesai pakannya 1 hari. Ya pakannya itu ya lebih 800.000 per hari itu pakannya. Nah, jadi kalau ada 20 itu kan kali 70 kan 1.400.000. Itu sisanya. Itu pun sisanya kita betul-betul memperhitungkan berapa orang kerja. Nah, jadi kalau berbicara masalah keuntungan sisi material, saya kira tidak bisa ngomong terlalu banyak. Tetapi tujuan saya supaya kalau ada nanti masyarakat yang punya modal, pesan saya jangan juga terlalu ambisi, terlalu banyak. Saya sudah buktikan sekarang yang kurang lebih 300 di sini lebih untung, dan pakannya mudah diantisipasi dan mudah dicari itu pakannya. Sisa satu yang susah karena ada memang hanya di Sungai Minasa ada, yaitu konsep teraknya itu untuk perkembangan telur itu bebek. Hanya itu yang susah. Yang lain ada semua di desa kita, ada di tetangga desa kayak dedak itu kan agak mudah, jagung agak mudah sedikit. Nah, jadi ini yang kurang lebih 300 ini, kalau satu kali kita campur itu konsentrat 50 kg, dedak 50 kilo, jagung 100 kilo, ditambah dengan vitaminnya 3 bungkus itu berkisar dananya 1.250.000. 1.250.000 kalau 1 minggu kan 7 hari. Kalau anggaplah 6 rak 1 hari, 6 kali 7 kan 42 rak. Kalau dijual 42 rak itu berapa itu? Kalau 7 kali 6 42 rak kali 70.000 itu berarti ada sisanya sedikit.
Nah, seperti itu. Tapi kalau memang masyarakat mau menekuni, bisa lebih dari ini. Karena bebek itu bisa produksi sampai 80%. Kayak beda kita ini. Kita ini kan punya pekerjaan pokok, tidak mungkin maksimal. Nah, tapi saya sudah bisa memberikan gambaran bahwa kalau ada masyarakat yang punya modal sedikit dan mau berusaha, saya kira bisa menghidupi satu keluarga. Jadi itu kendalanya itu rata-rata peternak gulung tikar itu karena pakannya yang terlalu mahal. Makanya pernah datang PPLC, ada dari Kalimantan, pernah datang juga Sulawesi. Saya bilang, pemerintah kan sudah tahu resepnya. Resepnya itu bagaimana pengendalian pakan itu, atau memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana dia bisa merajut pakannya itu bebek dengan sumber daya alam yang ada. Nah, itu yang sampai sekarang kita tidak tahu. Karena nanti kita berhasil mengembangkan peternakan di satu desa itu pertama harus ada pembuatan pilihnya itu. Nah, sekarang Pak Desa sudah beli, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Nah, ini persoalannya. Makanya selalu saya pernah saya ketemu dengan katanya itu pembinanya di gua itu, saya bilang, Bu, datang diajar saya. Karena saya tidak mau juga mengatakan diri saya yang salah, karena memang basic saya bukan pertanian, bukan peternakan. Tapi tidak ada orang yang tidak bisa kalau ada pendidikannya, ada pelatihannya. Saya kira itu kurangnya juga. Jadi terserah, saya tidak menuduh itu dari yang membidangi tentang peternakan, tetapi saya ingin kita supaya datang melihat kita bagaimana suasananya, apa kendalanya. Kalau yang paling perlu kita tahu itu kekurangan kita, bagaimana cara membenahi, mencari solusi. Saya kira itu kalau dalam hal peternak. Jadi kalau berbicara prinsip itu kan mungkin prinsip seseorang tidak sama. Nah, tapi kalau saya itu ada saya kutip dari seorang tokoh itu mengatakan ada hal yang perlu kita perhatikan. Kalau Anda mau sukses, kuncinya itu jangan Anda kena sinar matahari di rumahnya. Itu prinsip utama itu. Artinya kalau kena pasti cepat lebang, apalagi kita seorang Islam. Ya, tentu setelah salat itu maka berpikirlah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerja hari ini. Yang kedua, kalau mau berusaha sebenarnya itu yang pertama itu katakanlah ini peternakan ini kan awalnya data ini kan bantuan pemerintah dari pusat, dari kementerian, yang sebenarnya harus kita miliki prinsip utamanya itu adalah menjaga amanah. Jadi jangan kita berpikir bahwa ini hibah dari pemerintah dan pemerintah tidak menuntut kita kalau kita gagal. Tetapi dalam hal kenegaraan itu yang sesungguhnya bantuan kita itu kita harus paham uang ini dari mana. Yang sesungguhnya uang yang diberikan kepada kita itu adalah uang rakyat. Olehnya itu kalau ada hasilnya itu yang diutamakan itu adalah untuk rakyat. Nah, makanya kita di sini itu baik peternakan perikanan maupun peternakannya itu mengutamakan adalah melayani masyarakat. Ya, karena kalau kita mau memanfaatkan itu bantuan yang pastinya kita harus kembalikan kepada masyarakat. Jadi kita ini kerja sebenarnya melayani masyarakat. Saya kira itu yang paling utama. Jadi kita itu sadari bahwa kita ini mengaku diri, apalagi saya sebenarnya tidak mau mengakui diri saya sebagai tokoh, karena tokoh itu adalah pelopor yang menjadi panutan, tetapi paling tidaklah ada prinsip-prinsip dalam kehidupan bermasyarakat itu, ya paling tidak ada namanya keteladanan. Harus menunjukkan keteladanan kepada masyarakat. Nah, itu baru bisa dikatakan tokoh. Karena makanya saya dikatakan tokoh masyarakat itu masih susah sebenarnya.
Karena saya itu apa namanya, yang paling saya takutkan itu adalah amanah atau tanggung jawab yang diberikan kepada saya dan saya tidak bisa bertanggung jawab. Itu yang paling berat, terutama ini. Jadi harus kita miliki kejujuran. Makanya yang terpenting di sini adalah membangun akhlakul karimah. Itu yang paling penting itu. Dan modal utama dalam membentuk satu usaha adalah bagaimana kita memperbaiki akhlak untuk diri sendiri, kemudian sesama anggota harus diberikan penyuluhan setiap hari dan kita tidak boleh bosan memberikan penyuluhan dalam membangun satu usaha. Yang kedua, harus kita betul-betul syukur, karena kapan tidak pernah bersyukur, apapun yang kita peroleh itu yang pastinya tidak akan bisa kita manfaatkan dengan baik. Kalau kita bersyukur, walaupun sedikit mungkin punya berkah kalau kita syukur itu. Jadi yang sebenarnya kalau yang ingin saya sampaikan, tidak ada sesuatu yang bisa apa namanya sukses tanpa mencoba. Nah, walaupun yang hanya sekedar hanya mencoba. Jadi mencoba itu yang pertama dulu kita gali adalah ilmunya. Nah, jadi saya mengajak bagi masyarakat yang mungkin punya modal sedikit, mulailah melangkah dari sekarang. Jadi kata Pak Yusuf kala itu lebih cepat lebih baik, karena tidak ada sesuatu yang bisa kita apa namanya berikan atau kita perlihatkan kepada manusia tanpa mulai dari sekarang. Nah tentu karena kita ini sudah punya pemahaman sedikit persoalan peternakan, saya mengajak supaya kalau bisa datang kemari, bukan mengajar tapi istilah seri lah, saling memberikan pengetahuan, memberikan pemahaman. Karena begini, jangan kita sebagai generasi muda itu setelah tamat SMA pendidikan dasar 12 tahun itu tujuan atau sasaran pemikirannya adalah jadi ASN, tujuannya apa namanya ke perusahaan. Jangan, karena kalau hanya itu top, saya yakin dan percaya bahwa di desa kita ini tidak bisa menjadi desa mandiri. Olehnya itu mari kita gali potensi desa kita ini, bisa kita tumbuh kembangkan dari segala hal yang mungkin bisa mendatangkan hasil yang bisa memberikan tambahan-tambahan dari sisi ekonomi. Nah, saya kira itu jadi lagi-lagi saya mengajak bahwa mari kita mulai sekarang, utamanya ini dalam hal peternakan bebek dan dalam hal perikanan. Nah, seperti ini saya juga yang sudah dijelaskan oleh teman saya itu pada bulan yang lalu.